saya lanjutkan saja langsung. Le mot pour répondre au remerciement. Nah, kalau kita ingin mengatakan membalas terima kasih. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, terima kasih, sama-sama. Nah, si quelqu'un nous remercie, ketika orang berterima kasih pada kita, kita harus membalasnya yang lebih sopan. Je vous en prie. Ini lebih sopan ya. Pada ini lebih sopan. Atau kalau yang lebih familiar bersama sesama teman, itu kita bilang diriang. Oh, diriang. Atau il n'y a pas de quoi. Tapi il n'y a pas de quoi ini jarang ya. Lebih sering itu diriang. Lebih simple. Tapi ingat, ini untuk sesama teman aja. Atau dalam lebih familiar aja situasinya. Kalau di acara resmi, di supermarket, di toko, itu je vous en prie. Kemudian untuk marke un événement. Kalau ada seseorang yang akan mengalami kejadian yang menyenangkan seperti akan menikah atau akan memiliki anak atau baru saja sukses, kita bisa mengatakan toutes mes félicitations, artinya selamat. Kemudian kalau kejadiannya yang tidak menyenangkan, kita bisa mengatakan tous mes regrets, artinya aduh saya apa ya dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kalau misalnya kita ingin menunjukkan simpati kita terhadap kejadian yang mengalaminya, atau je suis désolé pour vous, kalau I feel sorry mungkin dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau ada yang meninggal misalnya, nah kita harus mengatakan mes condoléances ya. Pernah profesor saya itu ibunya meninggal, kemudian rame-rame orang mengatakan mes condoléances, istilahnya turut berduka cita. Nah, itu dalam bahasa Indonesia turut berduka cita. Kemudian untuk oh ya, ini penting juga nih, pour prendre la parole. Dalam kultur Prancis, bukan tidak sopan kalau kita memotong orang yang sudah memotong pembicaraan seseorang sebelum dia berhenti berbicara. Jadi bukannya tidak sopan, tapi harus melakukannya ketika kita berpikir bahwa dia akan segera mengakhiri setelah pembicaraannya, dan kita telah mengerti apa yang akan dia bicarakan. Kita telah mengerti maksudnya, dan saat itu kita boleh memotong pembicaraannya. Kalau dia lagi bicara boleh, karena kita telah mengerti apa maksudnya. Tapi perhatikan, il faut faire attention. Jadi harus berhati-hati. Kalau dia itu berbicara dengan posisi sosialnya lebih dominan, atau misalnya dia itu presiden atau chef kita atau bos kita, maka itu harus benar-benar dia harus membiarkan dia berbicara sampai selesai. Tidak boleh kita memotong pembicaraannya. Avec les gestes. Oh iya, kontak visual. Beberapa orang berpikir bahwa kita harus melihat ke arah mata ketika kita sedang berbicara kepada seseorang. Jika tidak, orang akan berpikir kalau 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 orang lain akan menyembunyikan perasaan pikiran sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang, kita melihat ke arah matanya agar jangan ada dusta di antara kita. Oh, lalah. Le kontak fisik. Oh iya, normalnya kita berjabat tangan untuk mengatakan bonjour kepada seseorang. Tapi ini kecuali kita sudah kenal ya, sama teman. Nah, kalau sesama teman kita ketemu di jalan ya kita bonjour, kemudian jangan lupa jabat tangannya. Nggak bisa kalau bonjour saja tuh nggak ada di orang Prancis ya. Mereka selalu berjabat tangan sama siapa saja ya. Tapi sama laki-laki, sama dosen, apa itu jabat tangan semua. Kemudian dans certains cas, dalam beberapa hal kita berpelukan. Itu biasanya kalau orang-orang Arab ya, mereka kalau orang Arab itu jabat tangan sambil dipeluk. Kalau situasinya ofisial atau resmi, contohnya presiden Partai Republik Prancis dengan enggak deh, ini presiden Prancis dengan Ratu Angleterre Inggris. Itu dia yang laki-laki lama meletakkan tangannya di bawah, kemudian mengambil tangan kanan dari wanitanya, kemudian mencium kayaknya ya, mencium tangan kayak di film-film gitu loh.
film-film kerajaan gitu. Walaupun yang laki-laki ini biasanya orang Arab nih, dicipeki-cipeki sampai 8 kali pernah saya lihat tuh. Bayangin, buat tali silaturahmi. Kalau di Prancis sendiri, orang Prancis laki-lakinya hanya berjabat tangan ya. Kemudian kalau perempuan sama teman itu bizu. Ah ini asik banget nih, dicipika-cipiki. Itu wajib ya, sopan. Kalau nggak bizu malah nggak enak jadinya. Jadi kalau misalnya saya sama teman laki-laki, saya jabat tangan. Tapi kalau bertemu teman perempuan, saya bizu. Istilahnya cipika-cipiki. Jadi nggak jabat tangan ya sama teman perempuan. Kalau saya pernah dulu pertama kali nyampe itu ketemu teman perempuan, jadi ya mau jabat tangan saja, tapi mereka nggak ngerti kita mau buat apa. Ternyata makanya saya heran loh, kok dia nggak ngerti maksud saya. Ternyata ini sama perempuan tuh bizu 2 kali ya, pipi kiri pipi kanan. Jadi gitu, kalau kita nggak bizu malah malah nggak enak jadinya. Jadi apalagi kalau misalnya mereka yang teman ceweknya yang duluan datang untuk bizu, nggak mungkin kan ketolak, jadi harus kita bizu ya, enjoy aja. Jadi itu asiknya di Prancis, kayaknya salah satu asik di Prancis. Saya tambahkan dengan pengalaman pribadi yang lain, misalnya di kampus. Di kampus itu sopan santun, misalnya duduk itu duduk di atas meja nggak masalah ya, naikkan kaki di atas meja di sini nggak masalah. Pakai sendal di kampus, pakai apapun itu nggak masalah, asal mungkin jangan telanjang aja. Telanjang hanya boleh di pantai, karena kalau di pantai malah kalau berpakaian malah aneh. Maksudnya berpakaian lengkap malah aneh. Kalau di kampus di kelas ya kalau dosen lagi menjelaskan ya teman-teman duduknya ya seenaknya aja, tidak angkat kaki ya, atau duduk itu nggak masalah, karena yang mereka tidak menilai cara berperilaku kita, tapi menilai apa isi kualitas sidang atau tujuan ujian akhir untuk misalnya mendapatkan gelar S1 atau S1, S2. Itu kalau di Indo kita berpakaian, pokoknya berpakaian terbaik lah, kadang malah pakai jas yang lengkap. Kalau di sini pakai biasa aja ya, pokoknya nggak ada sama sekali itu aturan. Teman saya sidang itu pakai sendal, dan profesor pengujinya pun pakai sendal, baju masih kotor-kotor dengan pakaian labnya, karena mereka datang dari masih di lab, tiba-tiba harus menguji. Ya udah, mereka kadang-kadang nggak sempat lagi melepas baju lab, datang aja langsung menguji dengan sendal seadanya, celana pendek. Oke deh, nanti selebihnya mungkin bisa dibaca sendiri di sini, karena saya nggak bisa baca semuanya. Ini alamatnya, lihat ya di sini. Politesse en France. Nah ini saya pernah di Google, nanti langsung nanti banyak. Saya ngambil yang barusan kita lihat. Jadi gitu ya. Nah oke deh. Jadi untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A bientôt.